Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Bersama saya Sertu Erika. Selamat datang di podcast Cerdas. Cerita edukatif, responsif seputar dunia sehat. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu dokter dari Diskes Lantamal 3 yang sehari-harinya menjabat sebagai KBP Benhil. Langsung saja selamat pagi Monijin dokter. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya Monijin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir ya Monijin. Selanjutnya Monijin, kalau ada pepatah nih mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin Dokter Retno berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri ya. Saya dengan Letu Laut Dr. Retno. Di sini saya menjabat sebagai KBP Benhil. Saya dinas sehari-hari switch ya di BP Benhil sama BP Gandaria. Berarti mobile ya Benjin? Di Mobile, Gandaria, pokoknya mobile. di Benhil. Ya ini sebagai informasi ya dok, kami dengar Dokter Retno ini saat ini ditunjuk menjadi panitia wearfing. Betul Benjin? Betul. Di podcast pertama kita ini saya mau sharing informasi dan juga berbagi ilmu bersama dengan Dokter Retno kepada masyarakat semuanya. Mau menjadi TNI Angkatan Laut, ini rahasia lolosnya. Pastikan masyarakat luas nih masih banyak yang belum tahu nih Miss. Iya. Angkatan Laut itu sekarang kan banyak jalur-jalurnya itu banyak. Mungkin dokter bisa menginfokan jalur-jalur apa saja yang bisa ditempuh nih untuk menjadi seorang prajurit Jalasena. Betul. Sebenarnya kalau jalur untuk masuk TNI AL sendiri itu kan ada berbagai macam ya, dari Tamtama, dari Sumber Bintara, Perwira pun ada yang dari 3 ya, dari PSDP kalau misalnya mau jadi pilot, kemudian dari PK Perwira Karir sama Akademi Militer ya, seperti itu. Itu untuk jalur-jalurnya sih. Nanti untuk spesifikasi tesnya mungkin kalau misalnya masih di bawah Diskes Lantamal 3 hanya mengcover untuk Caba dan Cata ya. Dulu Diskes Lantamal 3 tuh atau Lantamal 3 dulu sempat wearfing Taruna juga, tapi sekitar 1 tahun yang lalu semua dialihkan ke nggak Permatra lagi, jadi terpusat ya sekarang. Oh, jadi di bawah Mabes TNI ya, di bawah Mabes TNI. Gitu. Kira-kira apa saja alur-alur dari pendaftaran? Alur pendaftaran tuh pertama validasi dulu ya. Validasi itu biasanya berlaku dalam waktu 1 bulan. Untuk tahun ini selesai di 31 Juli. Setelah validasi nanti akan tes kesehatan. Pertama tuh pasti tes kesehatan dulu untuk Caba Cata ya. Beda sama Taruna. Kalau Taruna tuh masih ada tes kompetensi dasar dulu, baru kesehatan dan seterusnya. Kalau Caba Cata itu calon Bintara, calon Tamtama ya. Jadi untuk Caba Cata itu nanti setelah validasi, masuk ke tes kesehatan, lanjut psikologi, lanjut jasmani, kemudian MI, kemudian nanti setelah itu dirapatkan. Jadi kalau di Lantamal 3 itu sendiri untuk Angkatan Laut tesnya itu nggak dikumpulkan, nggak akumulasi jadi satu langsung gugur, enggak. Jadi tiap tes gugur, sistem gugur, tiap tes gugur, tiap tes gugur gitu. Nah. Jadi cukup strict ya, apalagi kebetulan Angkatan Laut ini punya perkasal yang cukup strict. Jadi kalau misalnya stakes 1, 2 itu kita masih lulus, kalau matra lain sampai stakes 3 masih lulus. Jadi untuk masuk Angkatan Laut menurut saya pribadi emang agak spesialistik sendiri ya, nggak bisa dipukul rata sama kayak matra lain. Soalnya kalau matra lain stakes 3 lulus, kita stakes 3 udah mati gitu. Ini poin menarik ini Menjin. Gimana? Selanjutnya, nah, di bidang kesehatan sendiri, alur-alur pendaftaran kesehatan dan juga kira-kira apa saja problem-problem yang membuat itu gugur, chassis itu banyak gugur di bagian apa nih? Oke. Sebetulnya kalau kita bilang chassis gugur di bagian apa akan banyak ya, sesuai Perkasal 2021 ini. Perkasal nomor 12 tahun 2021 ini banyak sekali, cuma yang paling sering terjadi yang menggugurkan dan suka terlewat adalah masih ada loh yang masih pakai behel. Itu juga sebetulnya mungkin dia nggak tahu juga ya kalau behel tuh nggak boleh gitu. Terus habis itu masih ada juga yang sebetulnya gini sih, kalau misalnya emang mau tes TNI apapun, matra apapun, baiknya check up dulu. Check upnya di rumah sakit apa aja bebas. Kalau emang mau spesifikasi lagi mungkin ke
dokter militer yang tahu peraturan Perkasal nomor Perkasal nomor 12 tahun 2021, karena beda. Kalau misalnya kita check up keluar kan, ya yang penting kamu sehat, masih bisa ditoleransi, aman. Tapi kan ini kan check up-nya sebagai prajurit, calon prajurit kan. Jadi yang paling sering mematikan adalah varises berat yang orang tuh nggak sadar. Terus habis itu dari bawah ke atas dulu ya. Kaki XO, ya mungkin nggak sadar. Penyebabnya mungkin bedongnya pas bayi masih terlalu kenceng gitu. Zaman dulu kan baby boomer belum tahu parenting zaman sekarang yang baik seperti apa. Tapi nggak bisa disalahkan juga kan. Terus habis itu juga flat foot ya, dari bagian bawah dulu flat foot. Terus habis itu bagian atas, maaf untuk kelamin, bagian penis ada beberapa juga yang ternyata infeksi menular seksual. Aku juga nggak tahu zaman sekarang, mungkin anak SMA udah pada jajan apa gimana ya. Harus hati-hati ya, jangan sampai terjadi karena cukup memalukan ya. Karena kan itu pemeriksaannya bersamaan. Kemudian untuk bagian abdomen, kalau bisa kalau laparotomi itu sekali udah laparotomi itu operasi besar, itu udah nggak bisa lagi. Kecuali kalau operasi-operasi kecil seperti hernia, varikokel, itu pun ada batas waktunya 6 bulan Mbak Er. Jadi nggak boleh lebih dari situ. Kalau misalnya dia kurang dari 6 bulan, takutnya lulus kemudian pendidikan malah kelar deh ambil lagi. Karena kan pendidikan akan berat sekali ya untuk seorang prajurit gitu. Kemudian ke atas jantung. Ada beberapa anak-anak yang sekarang tuh udah mulai ada Wolff Parkinson disease ya. Jadi kita bisa lihat dari EKG-nya ada gelombang yang agak abnormal gitu. Itu juga ada. Ke atas serumen tuh mematikan juga kalau di angkatan laut, apalagi kalau prop sampai genang telinganya tidak terlihat. Mata minusnya berapa? Misalnya kita nggak bisa bilang itu minus berapa. Kita nilainya dari ketajaman visus. Batas maksimalnya itu di 6/9 batas toleransi kita tuh itu pun masuk staks 2. Kalau udah 6/12 udah nggak bisa, dan itu vital sekali. Kemudian deformitas tangan kaki nggak boleh. Jamur juga ada batasnya. Jadi kalau untuk infeksi kulit ya, area wajah tuh maksimal cuma boleh 2 cm. Tangan itu yang terbuka seperti ini 5 cm, tertutup 10 cm. Dan hal-hal seperti itu kadang sepele ya, cuman jamuran doang, tapi ternyata cukup membahayakan ya kalau untuk tes militer, karena kan nanti dia dalam satu barak gitu sih. Oh jadi banyak ya dok ya? Banyak banget. Soalnya di luar itu kan pasti mereka taunya minus itu nggak boleh. Padahal nggak tahu nih batas normalnya berapa, Iya, batas abnormalnya berapa. masih oke sih. Terus ini dok, kalau misalnya operasi usus buntu boleh nggak tuh? Boleh dong, boleh. Apalagi appendektomi kan sayatannya sedikit ya. Dan itu ya paling maksimal ya, aku bilang tadi 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan nggak boleh. Nah, Gitu. terus ini ada lagi nih, ini mitos atau fakta nih, bekas luka yang kelihatan itu katanya mengurangi penilaian. Yes, betul sekali, bekas luka. Bekas luka tuh cukup mengurangi penilaian. Batas ya Mbak, adik kita tuh punya batas. Sebetulnya ini jatuhnya militer nih harus ini ya, jatuh sedikit perfect ya. Jadi untuk wajah tuh batasnya bekas luka tuh cuma boleh 2 cm. Kita nanti tes bawa penggaris Mbak. Penggaris muka berapa, tangan berapa, kaki berapa, kayak gitu. Makanya anak-anak itu kadang-kadang casis itu tidak ada persiapan untuk memasuki fase-fase itu yang tadi dokter sebutkan. Kira-kira ada nggak dok tips dan trik supaya mantep maju, langsung masuk dan pasti lulus? Kalau tips and trick, pertama minta doa ya sama ibu apa bapak itu, orang tua itu nomor 1 sih. Karena jalur langit masih nggak ada yang ngalahin. Kemudian check up sih. Tapi kalau check up nih aku nggak bisa maksa ya, karena faktor ekonomi orang tuh beda-beda. Dan untuk medical check up itu sendiri tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi sebisanya ya, kalau ada dana check up, kalau nggak ada jaga kesehatan kayak gitu ya. Terus pas check up, kalau bisa jangan terlalu mepet sama tes pendaftaran ya. Kalau paling bagus tuh sebetulnya menurutku sekitar berkala. Jadi 6 bulan mau tes check up, 3 bulan sebelum tes juga check up. Kenapa? Karena kalau 6 bulan mau tes check up ada kekurangan, misalnya pun harus operasi, contoh hemoroidektomi ya, itu tuh masih bisa dilakukan. Kan batasnya kan 6 bulan ya kan. Harapannya
lebih dari 6 bulan deh kalau bisa kayak gitu. Terus habis itu 3 bulan lihat kira-kira contoh aku ambil case-nya hemoroidektomi atau ambeien ya, operasi hemoroid gitu. Misalnya 3 bulan baru check up, nggak taunya hemoroid gitu. Pas operasi udah kurang dari 6 bulan itu udah gugur kayak gitu kan. Terus habis itu apalagi ya, sama harus tenang sih ya. Yang namanya tes itu kalau gugup pasti ambiar semua baik dalam cek kesehatan juga gitu. Fisik, sama satu lagi ya. Jadi kalau misalnya tes itu kan nanti ada 2 tahap ya untuk tes kesehatan. Tes kesehatan 1 sama tes kesehatan 2. Tes kesehatan 2 itu meliputi laboratorium, EKG, ronsen. Nah, ketika cek lab itu kadang yang sepele ini malah membahayakan. Yang paling sepele itu sebetulnya, aku nggak bisa bilang sepele sih ya, tapi ada peningkatan di luar batas normal yaitu SGOT, SGPT atau fungsi hati. Di mana batas dari SGPT kita itu di 40, SGOT-nya sekitar 35. Atau switch ya, atau sebaliknya, aku lupa ingat. Pokoknya sekitar segitu. Jadi kalau udah melewati batas dari situ, itu nggak boleh ternyata Mbak Er. Padahal sebetulnya, kalau menurut saya pribadi, selama tidak ada peningkatan sekitar 3 kali lipat dari nilai normal, itu sebetulnya menurut saya pribadi bisa jadi karena kelelahan. Kayak gitu. Jadi menghindarinya gimana? Karena kan kita lihatnya kan hard ya, dasar fisik laboratorium itu kan ada nilainya kan. Ya pertama nggak boleh minum minuman yang meningkatkan fungsi hati. Contoh multivitamin boleh, tapi kalau udah mendekati tes kesehatan kedua mending nggak usah deh. Gitu ya. Terus kopi, teh susu, kopi sih menurut aku karena dia cukup meningkatkan aktivitas kita kan, consciousness jadi meningkat ketika kita minum kopi. Nah makanya menurut aku nggak perlu, karena itu akan sedikit banyak juga bisa meningkatkan fungsi hati juga karena kelelahan. Ya itu sih. Terus sama makanan dijaga. Makanan kalau udah hamin seminggu, hamin 3 hari, tuh makanan kalau bisa yang clean eat aja. Udah nggak, jangan yang junk food atau makan makanan yang tinggi purin ya, kayak kacang-kacangan, sayuran hijau boleh, daging merah masih boleh, tapi kalau bisa yang pure daging. Jadi tinggi protein ya, nggak ada campuran lemak kayak gitu. Itu aja sih. Banyak sekali ya Monicin. Banyak, complicated banget kalau udah masalah kesehatan. Angkatan laut soalnya cukup strict perkasaannya. Jadi pesannya adalah Pesannya adalah jaga kesehatan. Jangan begadang ya, adik-adik sekalian ya. Karena mostly beberapa dari kalian sekitar 1:10 itu pasti tensinya tinggi deh. Ya. Batas kita tuh bisa toleransi tensi cuma sampai 130/80 deh. Ya kamu 140 udah gitu begadang mau tes besok begadang jam 2 pagi gitu deh. Biasanya sih selesai sih, ketahuan. Gitu sih. Oke, Monicin dokter, terima kasih ilmu dan sharing yang bermanfaat untuk kita semua. Bagi putra-putri bangsa nih yang mau daftar, ada nggak motivasi buat mereka? Kata-kata hari ini ya, kalau misalnya emang niat mau jadi prajurit, persiapkan sejauh mungkin, sematang mungkin, sama minta doa restu orang tua. Itu udah, ya pokoknya kata-kata hari ini jalur langit masih nggak ada yang ngalahin ya. Minta doa, kalau agamanya Islam sholat tahajud ekstra lah mintanya sama yang di atas. Kalau yang agama lain disesuaikan aja kayak gitu. Jangan ngelawan sama orang tua deh, biasanya ngelawan sama orang tua mah sulit. Itu Sulit, sih berat ya, berat, jangan ngelawan orang tua, pokoknya adik-adik ya. Jadi dengarkan orang tua kamu ya. Jangan lupa adik-adik ya yang mau daftar dipersilahkan untuk tesnya, untuk validasinya itu nanti silahkan ke Mako Lantamal 3 di Jalan Gunung Sahari ya. Silahkan Mako Lantamal 3, tinggal search aja. Oke? Semangat, jangan berputus asa. Batas usia yang boleh daftar maksimal sampai 21 tahun. Domisili seingat aku minimal entah 6 bulan atau 1 tahun. Nanti boleh ditanya lagi sama tim panitia Werping yang ada di sana. Itu sih. Oke. Terima kasih banyak Monicin dokter atas informasi dan juga ilmu yang sangat bermanfaat menurut saya. Terima kasih sudah berkenan hadir pada hari ini. Sama-sama. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu Monicin. Terima kasih sudah diundang.
Sobat Healthy dimanapun Anda berada, demikian obrolan singkat saya bersama dengan KBP Ben Hill. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat, khususnya bagi putra-putri bangsa yang ingin mengabdikan dirinya sebagai prajurit Jalasena. Tetap pantau dan ikuti terus Diskes Lantamal 3 Jakarta. Stay happy, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalas Veva, Jaya Mahe.